Sekarang kita lihat slide-nya sama-sama, saya buat sederhana. Di situ ada tema yang kita bicarakan, yaitu pembunuhan, diyat, dan kifarat. Kalau kita bicara pembunuhan, paling tidak ada 4 yang harus dipahami anak-anak. Bagaimana pengertian pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dan hikmah dilarangnya orang melakukan pembunuhan. Kemudian diyat, paling tidak anak-anak harus bisa memahami tentang pengertian diyat, dasar hukumnya, sebab-sebab, macam-macam diyat selain pembunuhan, hikmah diyat. Kemudian kifarat, yang harus diperhatikan adalah pengertian, macam-macam, dan hikmah kifarat. Baik, kita bahas yang pertama tentang pembunuhan. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Jadi secara bahasa. Sedangkan arti secara istilah, membunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Jadi nanti pembunuhan itu dikategorikan menjadi 3 secara umum. Yang pertama adalah qatlu am, pembunuhan yang disengaja, ada motif, ada niat untuk melakukan pembunuhan menggunakan alat yang mematikan. Itu adalah qatlu am. Ya, kemudian yang kedua adalah qatlu shibhu am. Qatlu shibhu am adalah pembunuhan yang seperti disengaja, jadi tidak ada motif ingin membunuh. Alat yang digunakan juga bukan alat-alat yang biasa digunakan untuk membunuh. Kemudian yang ketiga nanti ada qatlu khata, adalah pembunuhan kategori yang paling ringan, yaitu pembunuhan yang dilakukan tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dasar hukum larangan pembunuhan kita bisa melihat misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansyura. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Kemudian dasar hukum yang kedua, surat Al-An'am ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasyaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, ayah ibumu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan Allah kepadamu supaya kamu memahaminya. Jadi anak-anak sekalian, 2 dasar hukum larangan pembunuhan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan itu sangat berat sekali. Karena orang yang melakukan pembunuhan itu hakikatnya dia sudah melanggar 3 hak. Hak yang pertama adalah hak Allah yang berhak menghidupkan dan mematikan, hanya Allah. Hak yang kedua adalah hak orang yang dibunuh juga punya hak hidup. Yang ketiga adalah hak ahli waris yang ditinggalkan. Sehingga sangat keras, sangat tegas hukuman bagi pelaku pembunuhan yang nanti akan dihukum dengan hukum qisas. Nanti kita bicarakan pada slide berikutnya. Lanjut. Kemudian macam-macam pembunuhan. Yang pertama qatlu am, pembunuhan disengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, atau bahasa fikihnya disebut musyakol.
Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, qatlu sibghul am, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan qatlul khata', yaitu tersalah, yaitu pembunuhan yang tidak ditujukan kepada seseorang tetapi seseorang tersebut mati karena perbuatannya. Jadi kalau kita membuat contoh yang paling konkret, kalau qatlul am itu berarti ada modus, ada niat, ada skenario untuk melakukan pembunuhan, kemudian menggunakan alat yang mematikan. Misalnya kasus yang terjadi di mass media cetak, karena rebutan lahan pertanian atau karena rebutan warisan, akhirnya seseorang saling membunuh direncanakan menggunakan alat yang mematikan, itu namanya qatlu am. Kalau qatlu sibghu am, tidak ada modus, tidak ada keinginan untuk membunuh, tapi seseorang itu meninggal. Misalnya seseorang memberikan sanksi, guru misalnya memberi sanksi kepada muridnya karena terlambat dan lain sebagainya, akhirnya muridnya diberi sanksi, disuruh mengitari lapangan 5 kali, atau mungkin dipukul dengan penggaris, ternyata anak siswa itu meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik, itu termasuk qatlu sibghu am. Kemudian kalau qatlu khata', tersalah, misalnya anak-anak lagi bermain-main, kemudian bergurau di lantai 3, kemudian ada yang terdorong turun, kemudian jatuh ke bawah, meninggal, itu namanya qatlu khata'. Atau anak-anak berburu binatang pakai senapan angin, kemudian membidik binatang itu, ternyata mengenai seseorang yang lagi bermain kelereng, orang itu meninggal, maka itu juga termasuk kategori qatlu khata'. Berikutnya, hikmah dilarangnya membunuh ada 4 paling tidak. Yang pertama, memberi pelajaran kepada kita, masyarakat juga, agar tidak melakukan perbuatan keji. Yang kedua, manusia yang satu dengan yang lain saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik di dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah. Yang ketiga, menyelamatkan jiwa manusia. Yang keempat, terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian diyat. Diyat menurut Islam adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pihak pelaku pembunuhan atau kejahatan kepada pihak teraniaya atau keluarganya untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya. Jadi diyat ini ketika seseorang itu dimaafkan oleh pihak keluarga, maka dia mengganti diyat. Nanti ada hukum qisas juga. Naik berikutnya, ini dasar hukum tentang masalah diyat, bisa kita lihat dalam surat An-Nisa. Saya nggak akan membacakan ayatnya, tapi terjemahannya saja. Dan barang siapa membunuh seseorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Jadi diyat, ya, dasar hukum diyat. Nah, sekarang sebab-sebab seseorang harus membayar diyat. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh ahli waris, pembunuhan lari namun semua diketahui identitas sehingga diyat dibebankan kepada ahli waris, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah. Kemudian macam-macam diyat, ada diyat mughaladah dan ada diyat mukhafafah. Diyat mughaladah ialah denda yang diwajibkan atas pembunuhan sengaja yang dimaafkan tadi, ya. Kemudian diyat mukhafafah, ya, adalah diyat ringan. Jadi kalau diyat berat itu wajib dibayar secara tunai. Kalau diyat ringan bisa diangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya dibayar sepertiga. Nanti dibaca sendiri tentang rinciannya, unta usia berapa nanti dibaca sendiri. Kemudian diyat selain pembunuhan, ini ada ketentuannya.
Ya, yang pertama wajib membayar satu diat penuh, yaitu pembayaran 100 ekor onta bagi orang yang melakukan kejahatan memotong anggota tubuh yang berpasangan seperti dua mata, dua telinga, dua tangan. Kemudian wajib membayar setengah diat apabila menyebabkan memotong salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan seperti satu kaki, satu tangan. Kemudian wajib membayar sepertiga 33 ekor unta apabila melukai anggota tubuh antara lain melukai kepala sampai ke otak atau melukai badan sampai ke perut. Nah, ini rinciannya wajib membayar diat 15 ekor unta, 10 ekor unta, 5 ekor unta, nanti dibaca sendiri. Kemudian diimat diat sifat pemaaf kepada orang lain karena sesuatu hal yang sudah terjadi. Yang kedua, manusia dapat berhati-hati. Yang ketiga, menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga. Kemudian kafarat, yaitu tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini macam-macam kifarat. Ada kifarat karena pembunuhan, atau kifarat karena membunuh binatang buruan pada waktu melaksanakan ikram, nanti dibaca sendiri. Kemudian hikmah kifarat, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa, bertaubat, percaya diri, dengan diterimanya taubat menjadi tenang. Jadi ini anak-anak sekalian materi hari ini. Kemudian untuk sanksi berikutnya, yaitu sanksi hukum kisos, ya. Hukum kisos itu artinya hukum kesamaan, keseimbangan. Ya, hukum kisos itu orang yang membunuh harus dibunuh. Jadi dasarnya jelas, surat Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha kisos. Dan aku Allah telah menetapkan di dalamnya bahwasanya anan nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, mata dengan mata, wal angfa bil angfi, ya, hidung dengan hidung, wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga, ya, wasina bisirni, gigi dengan gigi, ya, wal juruha kisos, dan luka-luka ada kisos. Tadi orang yang melakukan pembunuhan dan tidak dimaafkan maka wajib diberi sanksi hukum, yaitu vonis mati berupa hukum kisos, yaitu. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Jadi materi kita pagi hari ini saya kira cukup. Ini sudah memakan durasi 12 menit ditambah 5 menit awal tadi, berarti kita sudah memakan waktu 17 menit. Sehingga nanti untuk lebih jelasnya nanti kita buka dialog tanya jawab langsung, baik melalui classroom maupun kelas-kelas WA yang kita buat. Saya kira itu anak-anak sekalian. Saya akhiri pembelajaran pagi hari ini. Pesan kami, jaga diri baik-baik. Yang kedua adalah jangan meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun, karena sholat itu perkara besar yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Sebelum yang lainnya adalah perkara sholat. Jadi yang paling akhir, tetap semangat, tetap optimis menapaki hidup dan kehidupan anak kamu. Saya yakin anak-anak 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, anak-anak akan mencapai puncak kejayaan, puncak keemasan masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.